Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman VB.NET ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat CRUD teman-teman ya. CRUD itu kependekan dari create ya, read, update, delete ya. Terkait aplikasi sistem informasi akademik ya. Jadi kali ini kita udah masuk ke database teman-teman ya. Ya, oke. Langsung aja ya untuk langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat user interface atau tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Nanti di sini kita menggunakan ada 6 label ya komponen yang kita gunakan ya. Kemudian ada text box ya, ada 4 text box, ada 2 combo box, ada 1 group box dan ada button. Kemudian ada di sini untuk menampilkan data dari database kita menggunakan yang namanya data grid view ya. Oke, langsung aja teman-teman. Kita buka Visual Studio-nya. Sini kita gunakan new project ya. Ini pastikan di Visual Basic, jangan salah ya. Kemudian kita gunakan Windows Form Application teman-teman. Kemudian di sini kita buat nama aplikasinya ya CRUD Academic aja ya. Nah ini pastiin location-nya teman-teman, location-nya ke simpan ke folder yang memang sudah kita tentukan ya. Kalau belum nanti kita bisa browse di sini dulu ya. Sini kali ini saya buat ke folder VB aja ya. Kalau udah tinggal oke ya. Nah langkah pertama kita buat dulu user interface-nya atau tampilan dari aplikasinya ya. Oke. Form 1 ini mau saya ganti dulu. Jadi misalnya ya CRUD aplikasi akademik misalnya, enter ya. Ini tadi agak panjang saya lihat teman-teman ya. Ini bisa digeser ke sini. Ini agak panjang tadi karena ada data grid view-nya ya. Kita terus ke bawah. Nah, kemudian kita gunakan label ada berapa tadi teman-teman? 6 kalau nggak salah ya. Cara biar cepat gini aja. Kemudian Ctrl C, Ctrl V. Nah, gini. Nanti kita atur ini ya. Ctrl V aja lagi. Ya, biar cepat ya. Ctrl V lagi sampai 6 kalau nggak salah ya. Nah gini, kalau kita mau mengatur propertinya bisa kita blok semuanya secara bersamaan ya. Kita atur fontnya misalnya terlalu kecil, misalnya kita ambil fontnya di sini ya. Nah saya bol aja 9 aja. Oke. Yang pertama ini kita sesuaikan dengan desainnya NIM nama mahasiswa ya teman-teman ya. Ini ada teksnya ya. Ini NIM. Kita buat nama ya, nama mahasiswa, nama aja lah nggak apa-apa, pasti mahasiswa ya. Dan apa lagi, kita intip jenis kelamin ya, ini nama mahasiswa boleh tadi, nama mahasiswa. Ini jenis kelamin, tulisnya apa jenis kelamin juga ya. Kelamin, enter ya. Kemudian apa lagi teman-teman tadi? Program studi ya, program studi alamat. Program studi, enter. Kemudian di sini alamat, enter. Kemudian nomor handphone ya, kalau nggak salah, nomor HP ya. Nah, oke, kemudian kita tempel lagi text box-nya teman-teman ya. Text box-nya kita tempel di sini ya. Text box-nya ada berapa kontes? NIM sama nama itu text box ya. Kita bisa geser ke sini. Kalau kurang bisa kita panjangin dikit ya. Untuk text box-nya Ctrl C, Ctrl V aja, ada 4 kalau nggak salah. Jenis kelamin dalam program studi itu nanti dia menggunakan combo box, seperti ini aja. Nah, kalau kita mau ngatur properti atau size-nya kita blok semua. Kita atur di font-nya ya. Font,
biar jangan terlalu kecil ya. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan combo box, teman-teman. Nah, ini combo box ya. Kalau combo box ini dia tidak diinput tapi dipilih ya. Nah, kita kopas saja. Nanti kita isi combo boxnya ya. Kita buat dulu group box di sini, teman-teman. Group box, cari namanya group box, mana dia? Nah, kalau nggak jelas bisa ditarik dulu ya, ini ya. Cari yang namanya, ini boleh nih, di sopatnya opsional ya, boleh pakai apa enggak. Kalau enggak di share aja, biasanya ada di sini. Group box, mana dia? Ini dia. Ini boleh pakai, boleh enggak ya. Ini opsional ya. Nah, ini kita kasih nama di situ proses saja misalnya. Kemudian baru kita tempel button ya. Buttonnya ada berapa, teman-teman bisa dicek lagi. Ada 4 ya. Kita taruh aja di sini dulu. Segitu misalnya. Ctrl C, Ctrl V, taruh di sini. Ctrl V aja lagi. Ya. Ctrl V. Nah, kemudian kalau dikliknya caranya biar dia terselect semua, klik satu, kemudian tekan shift tanpa dilepas, teman-teman. Klik lagi ini. Shiftnya nggak dilepas ya. Nah, kemudian kita bisa atur propertinya juga, misalnya fontnya gitu ya. Fontnya biar lebih kelihatan gitu ya. 10 aja. Nah, ini tadi apa, teman-teman? Input ya, input, edit, delete, close ya. Input di sini. Di teks input, enter, edit, enter, apalagi delete ya. Di sini delete, enter, di sini close ya. Close, enter. Nah, teman-teman, ini terkait codingan juga. Di sini text box-nya, name-nya kita nggak ganti, masih defaultnya bawaannya. Combo box juga ya. Name-nya nggak ada, misalnya diganti text name nggak ya, ini masih text box ya. Kalau teman-teman ganti nanti kalau nyontek codingannya nanti bisa beda ya. Kemudian kita tempel lagi data grid view ya. Kita cari, nah ini dia. Nah ini kita bisa tarik dari sini sampai sini misalnya. Kalau masih kurang ini, ntar kita tarik ke sini, juga ke sini karena dia nanti panjang khawatirnya. Ini kita bisa panjang data grid view. Ini namanya juga nggak kita ganti ya. Nah, udah seperti itu ya. Kemudian ini untuk combo boxnya kita isi dulu seperti biasa. Cara ngisi combo boxnya, nanti klik di sini dulu untuk jenis kelamin, cari di properties Windows-nya item ya. Nah, klik yang di sini. Kalau jenis kelamin itu kita buat pria aja, enter, wanita. Jadi opsinya 2, pria wanita ya. Kalau untuk program studi nanti kita opsinya bisa kita buat ada beberapa, boleh ya, misalnya teknik informatika, nanti ada S1, kita kopas informatika, D3 mana, sistem informasi dulu, sorry, sistem informasi S1, kemudian manajemen informatika D3, komputer akuntansi D3. Nah, itu aja contohnya teman-teman ya. Kita oke. Nah, ini kalau kita running nanti dia tes dulu ya. Ini codingan lain belum ya. Nah, dia muncul di sini. Ini namanya opsi ya. Combo box ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Desainnya sudah, teman-teman. Langkah pertama tadi desainnya udah ya. Kemudian kita membuat database ya. Kebetulan nama DB Akademik udah ada di database saya. Jadi langkah pertama kita harus menginstal dulu paket software namanya Exam ya, Exam sini. Kalau belum, teman-teman bisa download
dan install. Kebetulan saya udah install ya, jadi saya tinggal mengaktifkan SAM control panelnya aja ya. Jadi saya ini minimize dulu ya. Oke, nah saya buka SAM control panelnya, kebetulan ada di sini. Nah, ini harus di service-nya yang harus diaktifkan yang pertama Apache-nya ya teman-teman. Ini web service-nya, kemudian MySQL-nya karena kita mau akses ke database MySQL ya. Jadi kita menggunakan DBMS-nya adalah MySQL ya. Kalau sudah ini minimize, kemudian kita buka browser kita. Kita ketikkan di browser HTTP ya, localhost php myadmin, kita enter. Kita tunggu ya. Nah, kita cek dulu database-nya di sini udah ada nggak yang DB Academic. Kalau kemarin itu udah ada, teman-teman. Berarti kalau ada saya hapus dulu ya ini ya. Ternyata kalau cara hapusnya saya contreng di sini, kemudian saya pilih drop. Oke. Nah, sekarang saya create, bagaimana cara create database. Tadinya di sini posisinya teman-teman, ini saya menggunakan language-nya English ya. Supaya seragam, nanti kalau bahasa Indonesia nanti beda lagi tampilannya ya. English, kemudian klik di databases. Saya ketik namanya DB, misalnya akademik ya. Kita create nama database-nya dulu. Kita klik tombol create teman-teman. Ini perhatiin data sini, kita posisi di server localhost-nya ya. Kita create. Nah, berarti dia berhasil mau meng-create nama database-nya. Sekarang posisinya perhatiin cursor saya di DB sini. Nah, di dalam database itu ada table. Ini kita buat tabelnya mahasiswa ya. Number of field-nya berapa tadi? Kita lihat contohnya di sini 1 2 3 4 5 6 ya. Kita buat number of field-nya 6 teman-teman. Kemudian go ya. Oke, kita buat field-nya satu persatu, yang mulai dari field kunci dulu atau primary key itu nim ya. Di sini saya gunakan huruf kecil semua, bukan berarti huruf besar nggak bisa ya, bisa. Tipenya saya buat varchar, kenapa nggak integer? Kalau integer nanti kalau ada angka 0 di paling kiri dia hilang ya. Saya buat 12 aja dulu atau 15 lah max length-nya ya. Nah, ini khususnya hanya untuk untuk primary key ya. Nah, karena di dalam satu table tuh harus hanya bisa satu primary key ya, nggak boleh lebih dari satu. Oke, sekarang index primary key. Nah, keluar seperti ini tampilannya, tinggal dimasukkan lagi, ketikkan lagi size yang sama. Udah. Nah, yang sisanya nama misalnya. Varchar size-nya 50, sampai itu aja ya. Kemudian apa lagi tadi? Kita cek lagi jenis kelamin, pronom studi gitu ya. Di sini ini kita pendek aja, jekel ya. Varchar juga. Ini 35 cukup. Program studi kita pendek jadi prodi, teman-teman. Kita buat varchar juga. Studi ini takut ada yang panjang, 50 aja biar aman. Kemudian alamat ya. Benar nggak alamat? Takut salah ya. Benar ya. Nah, alamat ini yang agak panjang lagi, teman-teman. Alamat itu kan ada RT, RW, kecamatan. Ini 100 lah, saya buat cukup lah kayaknya. Dia nomor HP. Nomor HP juga kalau saya buat integer, nanti 0 di depannya. Misalnya 08 ya, 0-nya hilang. Saya kasih aja varchar. Maksimalnya 15 sudah cukup, lebih itu mah ya. Nah, udah teman-teman. Yang jadi pakai index ini cuman yang primary key-nya ya, nim ya. Dan saya save. Nah, ini udah. Teman-teman bisa lihat kan ada bedanya ya. Di tabel mahasiswa kalau yang primary key itu dia ada simbol kuncinya ya. Nah, sekarang saya insertkan contohnya aja dulu biar tampil dulu nanti ya. Saya insert bareng 3 biji aja dulu, misalnya name-nya berapa ya. Saya ini asalan aja dulu teman-teman ya. Saya nanti bikin yang sebenarnya ya, 08 misalnya ini. Berapa digit saya buat ya? 2004 misalnya. Tuh 2 3 4 5 segitu aja dulu ya. Kemudian namanya misalnya Abdul Sani pria ya. Prodinya misalnya teknik informatika S1. Alamatnya Serang. Yang pendek aja dulu ya. 08 12. Ini asal aja dulu.
Contoh, saya go teman-teman ya. Nah, masuk kalau untuk melihat isinya, recordnya di browse ya. Di browse ini, nah ini masuk datanya. Kalau untuk melihat struktur dari tabelnya di sini ya. Struktur itu ada name dari fieldnya, kemudian tipenya, kemudian size-nya, itu struktur. Kalau browse ini, oke, saya insert lagi dua biji lagi ya. Ini asalan aja ini teman-teman ya. Nah, namanya misalnya siapa? Siti Rokayah misalnya. Di sini wanita, prodinya teknik informatika S1. Alamatnya di Cilegon, nomor HP-nya 0852 sekian ini contohnya ya. Nih, oke, masuk ya. Saya insert satu record data lagi ya. Misalnya sebut 2000 sama ya, ini satu aja 3. Nah, siapa lagi tadi? Abdul ya, Muhammad, siapa ya, Rusli misalnya ya. Kemudian di sini saya buat pria, prodinya di sini teknik informatika S1 ya. S1, kemudian alamatnya di sini saya buat aja misalnya Pandeglang ya. Nomor HP-nya 802 812 ya. Sekian ini. Oke, sekarang saya udah punya 3 record ya, teman-teman ya. Nah, sekarang langkah berikutnya kita udah selesai buat database, namanya tadi DB Akademik, udah selesai. Masuk ke langkah yang ketiga adalah kita nginstal dulu. Kalau yang belum ada silahkan diinstal dulu MySQL ODBC 351. Kenapa menggunakan versi ini? Karena Visual Studio yang saya gunakan di sini adalah yang 2010 supaya kompatibel ya. Nah, kalau sudah ada tinggal kita cek aja. Kalau kebetulan udah install, kita cek di sini ODBC ya. ODBC. Nah, kita lihat di sini di drivernya teman-teman. Di sini udah ada nih ya. Ya ini ya. Nah, berarti tinggal saya bikin bagaimana cara membuat konektornya ya. Di sini kebetulan udah ada, saya remove dulu. Oke. Nah, di sini saya klik ini, kemudian saya klik add tadi ya. Saya klik add. Kemudian di sini saya gunakan MySQL ini finish ya. Nah, di sini saya buat ketika namanya DS, nama database-nya DB Akademik ya. DS itu data source ya. Ininya user root, defaultnya root, kemudian passwordnya kosong ya. Di sini saya buat namanya DB Akademik, kemudian saya tes dulu. Nah, oke ya, berhasil ya. Oke, berhasil. Kemudian ini oke-nya 2 kali di sini ya. Nah, oke, sip. Ini udah berhasil. Selangkah berikutnya adalah kita ketikkan codingannya.